Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak soleh-soleha, Ustazah akan menjelaskan kembali materi tentang memahami persamaan umum simpangan gelombang berjalan, di mana pada pertemuan kita sebelumnya, Ustazah juga sudah membahas materi ini. Nah, pada video ini, Ustazah akan lebih menjelaskan ke contoh soalnya. PowerPoint-nya sudah Ustazah kirimkan ke Google Classroom kalian. Jadi silahkan dibuka, dilihat, dan dipahami materi tersebut. Oke, kita langsung saja. Nah, sekarang kita langsung ke persamaan umumnya. Persamaan umum gelombang. Oke, persamaan umum gelombang berjalan itu adalah YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Di mana Y itu adalah persamaannya, kemudian A itu adalah amplitudo. A ini bisa bertanda positif dan juga bisa bertanda negatif. Positif jika dia ke atas dan negatif jika dia ke bawah. Omega itu merupakan kecepatan sudutnya. Kemudian K itu merupakan konstantanya. Dia bisa bertanda positif dan juga bisa bertanda negatif. Positif jika gelombang merambat ke kiri, kemudian negatif jika gelombang merambat ke kanan. Oke. Kemudian nah, ini ya. Ini persamaan-persamaannya. Ini keterangan-keterangannya silakan dilihat lagi. Kemudian tadi ada yang namanya omega atau frekuensi sudut atau kecepatan sudutnya. Kemudian ada juga yang namanya K atau bilangan gelombang atau konstanta gelombangnya. Nah, di sini untuk mendapatkan itu menggunakan rumus omega sama dengan 2V dikali F kalau dia menggunakan frekuensi. Nah, kalau dia menggunakan periode, maka rumusnya menjadi omega sama dengan 2V per T. Jadi, tergantung dengan kebutuhan soalnya. Dia menggunakan frekuensi atau periode. Jadi, ada dua rumus ini. Ini frekuensi sudut ya, atau kecepatan sudutnya. Oke, sekarang, soleh-soleha, silahkan kalian jawab di hati kalian atau di kertas kalian jawab sendiri. Di sini ada rumus omega sama dengan 2V dikali F. Nah, kalau dari rumus ini, kalau yang dicari atau ditanya adalah frekuensinya, bagaimana rumusnya? Apa rumusnya jika kalau yang ditanya adalah frekuensinya? Oke, jawabannya adalah F sama dengan omega per dibagi 2V rumusnya. Yang ini, omega sama dengan 2V per T. Apa rumusnya jika yang ditanya adalah T-nya atau periodenya? Bagaimana rumusnya? Ya, kalau yang ditanya adalah T-nya, maka rumusnya menjadi 2V per omega rumusnya. Oke. Kemudian, kalau yang K sama dengan 2V per lambda. 2V per lambda. Maka kalau lambdanya, misalkan kalau K-nya diketahui, 2V-nya sudah diketahui, lambdanya yang belum diketahui. Bagaimana rumus mencari lambdanya? Maka rumusnya lambda sama dengan 2V per K. Oke, semoga bisa dipahami ya soleh-soleha. Oke, yang berikutnya kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini persamaan gelombang seutas tali dinyatakan oleh Y sama dengan 0,02 sin 10 Vt minus 0,2 Vx dengan X dan Y dalam satuan meter dan T dan dalam satuan sekon. Tentukan arah perambatan gelombangnya. Kemudian amplitudonya, panjang gelombangnya atau lambda, frekuensi gelombang itu F, kemudian cepat rambat gelombang itu V. Oke, masih ingat bagaimana arah perambatan gelombang ini dapatnya? Arah perambatan gelombang dilihat dari tanda yang terdapat pada persamaan gelombang. Nah, di sini ada tanda minus. Kalau minus, coba lihat lagi, berarti gelombangnya bergerak kemana? Ke kiri atau ke kanan? Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kalau dia minus, itu berarti merambat ke kanan. Oke, berarti ini, yang A ini, karena dia minus, gelombangnya merambat ke kanan. Oke, kemudian
Coba kita lihat ini ya persamaan tadi. Ustazah pindahkan persamaan ini ke sini. Y sama dengan 0,02 sin 10 VT min 0,2 VX. Oke. Arah perambatan gelombangnya dia minus tanda di sini. Jadi lihat tandanya di sini. Kalau dia minus berarti ke kanan. Kalau dia positif berarti ke kiri. Oke. Sekarang amplitudo gelombang. Tadi diingat lagi, amplitudo itu yang mananya? Nah, di sini lihat, amplitudo itu yang di sini, yang A ini. Maka di sini yang mana yang amplitudonya? Berarti yang 0,02. Oke, berarti amplitudo gelombang A-nya sama dengan 0,02. Oke. Sekarang kita lanjut, panjang gelombang. Oke, dari persamaan yang ini, yang gelombang tadi, dari mana, dari rumus yang mana kita mendapatkan rumusnya itu ada lambdanya. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat, nah di sini, di bagian mana ada lambdanya, yaitu ada di bagian K-nya. K-nya sama dengan 2V per lambda. Tadi diingat lagi bagaimana kalau yang ditanya adalah lambdanya. Maka di sini tadi rumusnya adalah 2V per K. Nah, sekarang berarti rumusnya asalnya K sama dengan 2V per lambda. Oh ya, tadi dari persamaannya yang mana yang memuat nilai K-nya? Berarti ini amplitudo, tadi ini adalah omeganya, yang ini adalah K-nya. Berarti 0,2V adalah K-nya. Maka tadi rumusnya lambda sama dengan ini dibalik 2V per K sama dengan 2V, K-nya 0,2V. Ingat, K dimasukkan didapatkan dari persamaannya tadi. Dilihat lagi di yang sebelumnya. Yang mana nilai K? Di sini yang Kx di sini. Yang satuannya X itu adalah K, nilai K-nya. Sekarang lihat yang mana yang satuannya X itu. Nah, yang ini yang X, berarti yang ini yang nilai K-nya 0,22V. Oke, berarti langsung saja 2V dibagi 0,2V sama dengan 10. V-nya habis karena dicoret. Antara V yang atas dengan bawah dicoret, maka habis. Jadi tinggal 2 dibagi 0,2 itu 10. Oke, yang berikutnya frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang didapatkan dari persamaan yang mana? Kita lihat lagi rumusnya. Oke, nah dari ini tadi, di mana yang ada mengandung unsur-unsur F di rumusnya, maka didapatkan dari frekuensi sudutnya, yang omega. Omega sama dengan 2V dikali F. Pertanyaan lagi, bagaimana rumusnya jika yang ditanya adalah F-nya? Maka kalau F-nya ditanya, rumusnya menjadi omega per 2V. Oke, omega itu yang satuannya ada T-nya. Nah, di sini tadi persamaannya yang ada T-nya. Maka di sini yang satuannya T yang mana? Berarti yang angka 10V. Nah, jadi omeganya 10V. Jadi omega sama dengan 2V dikali F. Maka F sama dengan omega dibagi 2V. Omeganya didapatkan dari yang tadi 10, ini 10V, maka 10V per 2V. V-nya dicoret, 10 dibagi 2 sama dengan 5 Hz. Oke, kalian harus paham bagaimana persamaan gelombangnya tadi. Kalau yang satuannya T itu yang mana? Itu yang frekuensi sudutnya yang omega. Kalau yang satuannya X itu yang mana? Itu yang K-nya. Oke, maka yang terakhir, cepat rambat gelombangnya. Nah, di sini cepat rambat gelombang tadi, kalian ingat rumus yang sebelumnya, ada rumus V sama dengan lambda dikali F atau lambda per T. Oke, masih ingat rumus yang sebelumnya? Coba buka lagi ya. Yang ini. Nah, yang ini. Dibuka lagi. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F. Dibuka lagi. Oke.
Nah, sekarang kita ambil mudahnya saja karena tadi sudah diketahui nilai frekuensinya, nilai F-nya, maka kita langsung saja pakai rumus V sama dengan lambda dikali F. Maka sama dengan lambdanya tadi 10, kemudian F-nya tadi 5, maka hasilnya 10 dikali 5, 10 meter per sekon dikali 5 Hz sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Oke, ini soleh-soleha, jika ada pertanyaan mengenai soal yang ini nanti silahkan WA ke Ustazah langsung atau bisa telepon ke Ustazah ya. Oke, soleh-soleha, Ustazah jeda dulu. Ini untuk yang soal nomor 1 supaya videonya nggak kepanjangan dan kalian tuh tidak bosan untuk menontonnya. Karena kalau kepanjangan nanti kan takutnya kalian ngantuk ketika nontonnya. Oke, Ustazah off dulu. Nanti video yang kedua akan Ustazah lanjutkan.